Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Polda Papua. Berita utama, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK meninjau aktivitas warga di malam hari dan pos penyekatan PPKM di Kota Jayapura. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Papua didampingi oleh Irwasda Polda Papua dan Dirsamapta Polda Papua. Adapun pos yang dikunjungi yaitu pos PTC Entrop Kota Jayapura, pos Jembatan Merah dan pos batas Kota Jayapura. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan peninjauan ini bertujuan untuk mengecek situasi dan kondisi masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM di Kota Jayapura. Dengan upaya kita seperti ini, saya harap bisa menurunkan kasus COVID-19 aktif di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura. Untuk para pedagang dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di atas jam 22.00 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam. Yang boleh buka hanya apotek dan pelayanan kesehatan. Ini semua kita lakukan demi menurunkan kasus aktif COVID-19 dan suksesnya PON 20 Papua. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kasidokes Polres Merauke Dr. Ramadhani bersama dengan tim melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat yang bertempat di Klinik Pratama Polres Merauke. Pelaksanaan gerai vaksin presisi Bakti Kesehatan Bayangkara untuk negeri dosis pertama ini melakukan pelayanan kepada anggota TNI Polri beserta keluarga, ASN, layanan publik, lansia, masyarakat umum dan remaja di wilayah Kabupaten Merauke. Kasidokes Polres Merauke, Dr. Ramadhani mengatakan bahwa target vaksinasi untuk hari Senin dan Selasa ini sebanyak 250 dosis, sedangkan untuk hari Rabu dan seterusnya, target kita 500 dosis. Pelaksanaan vaksinasi ini meliputi pendaftaran ulang, pengecekan kondisi, dan riwayat kesehatan dan pemberian vaksin kepada masyarakat yang telah disuntik vaksin. Diberikan waktu selama 15 menit untuk dilakukan pengamatan. Untuk vaksinasi, percepatan vaksinasi dalam rangka PON, kita mengadakan hampir setiap hari. Untuk hari Senin dan Selasa ini kita adakan di klinik dengan sasaran per hari 250 dosis. Untuk hari Rabu hingga minggu depan, mungkin kami akan melaksanakan di dekat area venue PON seperti Bukit Igor, di Tanah Miring, dan di Katapal. Untuk dosis targetnya kemungkinan satu hari 500 dosis. Masih dengan berita yang sama, untuk memastikan jalannya gerai vaksinasi aman, Kapolres Mimika AKBP Gusti Gede Era Andinata SIK tinjau langsung gerai vaksinasi di halaman kantor Polres Pelayanan Jalan Cendrawasih Timika. Dalam peninjauan tersebut, terlihat antusias warga yang datang untuk menerima vaksinasi COVID-19. Kapolres Mimika dalam kesempatannya mengatakan antusias warga yang datang untuk melakukan vaksin sangat banyak. Di dalam area sini kita atur kursi jarak satu dengan yang lain sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga kita siapkan tempat cuci tangan yang sudah dipersiapkan di depan, yang mana pada saat masyarakat masuk dan keluar harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dengan didapati warga di gerai vaksinasi ini, bahkan di semua gerai antusias paling banyak. Hal ini terjadi karena warga sadar akan kesehatan sehingga berbondong-bondong datang untuk divaksin. Apalagi saat ini menjelang PON 20 2021, Kabupaten Mimika adalah tuan rumah. Bahkan diharuskan warga yang ingin nonton perhelatan PON harus divaksin. Hari ini kita tim vaksinasi dari Kabupaten Mimika melaksanakan ada 9 gerai vaksinasi. Dan untuk hari ini terlihat banyak masyarakat yang sudah sadar terkait dengan apa pentingnya itu vaksinasi. Kita dilihat sekarang sudah mulai banyak pelajar-pelajar yang ingin melaksanakan kegiatan belajar tatap muka, mulai melaksanakan vaksinasi, membuktikan bahwa mereka dengan rencana untuk mulai melakukan pembelajaran
tatap muka perlu menebalkan imunitas tubuh mereka sehingga kesehatan dan antisipasi terkait dengan pencegahan COVID-19 lebih terjamin. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak sekolah di usia dini, Polres Waropen melaksanakan program Pi Ajar Supado Waropen kepada siswa-siswi di SD YPK Waren. Kegiatan Pijar Supado Waropen tersebut dilakukan oleh Kanit Bin Polmas Satbinmas Bribka Y. Heskel Y. Ninar dan personel Babin Kamtipmas Bribka Yohanis Mamori. Dalam kegiatan Supado Waropen tersebut, Bribka Heskel Y. Ninar dan Bribka Yohanis Mamori memberikan materi kepada siswa-siswi kelas 6 SD YPK Waren tentang pemahaman wawasan kebangsaan, Pancasila, serta protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bribka Yohanis Mamori dalam kesempatannya mengatakan, materi yang kami bawakan kepada para siswa-siswi ini kami lakukan dengan tetap mempedomani prokes serta dengan penyampaian ringan dan mudah dipahami oleh adik-adik kita. Harapan kami dengan dilaksanakannya program Pijar Supado Waropen ini menjadikan siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa yang mencintai bangsa dan negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Kepala Sekolah SD YPK Waren, Zakaria Sererawani SPD, dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap program Pijar Supado Waropen di sekolahnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak anggota keamanan yang mana telah menolong kami memberikan materi wawasan Pancasila terhadap anak-anak, secara langsung menolong kami untuk menerapkan disiplin bagi anak-anak, tapi juga menolong kami menerapkan materi PPKN bagi anak-anak, sehingga anak-anak ini secara langsung belajar PPKN tentang Pancasila. Pancasila ini sehingga anak-anak mengenal apa yaitu Pancasila. Anak-anak itu bisa mengetahui tentang Pancasila itu, sebab Pancasila itu kebanyakan anak-anak ini kurang menghafal atau memahami tentang Pancasila karena pengaruh dengan lingkungan, tapi juga lingkungan dan perkembangan anak zaman sekarang. Akhirnya anak ini kami guru sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak keamanan yang mana telah menolong kami untuk mengembangkan Pancasila ini di sekolah bagi anak-anak ini. Sehingga ke depan nanti anak-anak itu sudah bisa mengenal apa itu Pancasila dan anak-anak itu menerapkan di sekolah tapi juga di lingkungan di mana anak itu berada. Masih dengan berita yang sama, Binmas Noken melaksanakan kegiatan polisi Pi Ajar yang dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Tolikara Ibtu Widada yang bertempat di halaman Taman Baca Kemala, Desa Kolengger, Distrik Karubaga. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Binmas mengatakan bahwa personil Binmas Noken mengajarkan anak-anak kebinekaan melalui cerita rakyat Nusantara dan wawasan kebangsaan melalui lagu-lagu nasional guna menanamkan jiwa nasionalisme sejak dini. Binmas Noken Polres Tolikara tiada henti-hentinya melaksanakan kegiatan positif khususnya di bidang pendidikan. Kali ini Binmas Noken kembali menyentuh anak-anak di Desa Kolengger, Distrik Karubaga dengan program Polisi Pi Ajar. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini dengan maksud untuk membantu guru-guru dalam hal memberikan pengajaran kepada anak-anak demi mewujudkan cita-cita mereka. Jadi untuk Binmas, untuk kegiatan dukungan Binmas Noken dalam program Polisi Pi Ajar sekolah dan polisi Pi Ajar dan polisi sahabat sekolah ya Satuan Binmas Tolikara untuk khusus di daerah Kolengger di Taman Baca yang sudah berjalan ini. Ya kita agendakan 1 minggu 2 kali Pak, 1 minggu 2 kali, yang kalau kemarin itu agenda rutinnya adalah hari Rabu, kemudian sekarang kita tambah untuk hari Sabtu. Penting sekali Kapolres, rombongan Kapolres dengan anggota Binmas semua datang mengajar anak-anak di kampung-kampung ini. Saya senang sekali karena apa, anak-anak kecil-kecil ini tidak tahu baca, tidak tahu, hanya ada lain banyak sekali penganggur. Jadi ini anak-anak banyak datang mengajar di Onai adat di sini. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.